Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai teori agama negara Elizabeth Zachman-Hope yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Fandi Santoso, Faiz Abrori, Haddad Hasan Al-Fatah, dan Muhammad Al-Khalis. Langsung saja, mari kita simak penjelasannya. Elizabeth Zachman-Hurt. Elizabeth Zachman-Hurt adalah profesor ilmu politik di Universitas Northwestern. Pada masa pendidikannya, dia menempuh pendidikan di beberapa universitas, yaitu Universitas Wesleyan, Universitas Yale, dan Universitas Johns Hopkins. Dan pada tahun 2002, Zachman-Hurt telah mengajar di Universitas Northwestern. Dia mempelajari politik agama di dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, juga dalam hubungan internasional, dan hubungan antara Amerika Serikat dengan Timur Tengah termasuk Turki dan Iran. Zachman-Hurt juga menulis beberapa buku, di antaranya adalah The Politics of Secularism in International Relations tahun 2008, lalu Beyond Religious Freedom, The New Global Politics of Religion tahun 2015, dan Comparative Secularism in a Global Age 2010 edisi paperback 2013. Dua buku teratas diterbitkan oleh Princeton dan co-editor dengan Winifred Fowler Sullivan dari At Home and Abroad, The Politics of American Religion atau Columbia akan datang, dan Theologies of American Exceptionalism, Indiana University Press akan terbit. Dia juga merupakan salah satu editor politik kebebasan beragama di Universitas Chicago dan sekularisme di komparatif di era global Palgrave. Zachman-Hurt bersama-sama mengerahkan dengan Nadia Marzouki kontekstualisasi radikalisasi politik ekstremisme kekerasan dan rekan kurator dengan Winifred Sullivan arsip studi kasus hukum pengajaran dan agama. Zachman-Hurt senang berbicara kepada khalayak umum dan secara teratur berkontribusi dalam diskusi tentang politik dan agama dalam perspektif global. Di 2019 sampai 2020, Zachman-Hurt adalah rekan ACLS dalam agama. Zachman-Hurt juga memiliki segudang prestasi yang didapatkan dari beberapa pihak, yaitu seperti mendapatkan kursi mahkota dalam studi Timur Tengah Universitas Northwestern pada tahun 2019 sampai besok tahun 2020. Yang kedua, Luz Fellowship dalam agama, jurnalisme, dan hubungan internasional, proyek agama di perbatasan antara hukum dan politik keragaman agama. Daniel E. Linzer Grant untuk Inovasi dalam Keanekaragaman dan Kesehatan tahun 2018. Talking Religion, Public Politics and the Media dari Northwestern tahun 2018 sampai 2019. Proyek agama dan politik global melampaui kebebasan dan kekerasan. Politik kebebasan beragama normal yang ditentang dan praktik lokal, atau kopi dengan Sabah Mahmud, UC Berkeley, Winifred
Felix Sullivan, Universitas Indiana, dan Peter Denchin, Marlene Lew, dari 2019 sampai 2014. Studi global tentang kebebasan beragama yang didanai oleh Luce Foundation berpikir tentang agama, hukum, dan politik. Hibah lokakarya dengan Winifred Sullivan dan Robert Orsi. Luce Foundation Initiative on Religion dan International Affairs, Juli 2014. Yang terakhir adalah penghargaan Weber 2014 untuk makalah terbaik dalam agama dan politik yang dipresentasikan pada pertemuan APSA 2013 untuk Religious Offensive, The Politics of Religious Engagement, dan masih banyak lagi yang lainnya. 3 bentuk agama. Sebagai alat analisis utamanya, Hurt membedakan 3 ranah atau bentuk agama, yaitu agama yang diregulasi atau governed religion, agama yang dikaji para sarjana expert religion, dan agama sehari-hari yang dipraktikkan oleh kaum beragama lived religion. Pembedaan ini merupakan fondasi dari argumen Hurt. Satu hal terpenting yang segera muncul dari tipologi ini adalah kesadaran bahwa agama, khususnya dalam 2 bentuk yang pertama, merupakan hasil konstruksi. Hurt amat kritis pada yang pertama dan tampak bersimpati pada yang terakhir. 1. Governed religion adalah agama sebagaimana dikonstruksi oleh kekuasaan politik, baik di tingkat nasional maupun internasional, atau organisasi-organisasi keagamaan yang memiliki kuasa untuk menentukan apa yang bisa diterima oleh agama tersebut. Salah satu contoh penting yang dibahas adalah kecenderungan global untuk mengkampanyekan dan KBB dan toleransi antar agama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara Eropa. Hurt melihat upaya ini berangkat dari suatu asumsi tertentu mengenai apa itu agama. Dengan ini, KBB bukan hanya melindungi umat beragama, tetapi mengkonstruksi objek yang ingin dilindungi itu dengan memprioritaskan agama sebagai identitas utama mereka. Dengan kata lain, dia mendefinisikan cakupan agama, utamanya agama-agama dunia yang mapan dan bentuk-bentuk keagamaan lain sebagai non-agama, karena tak masuk dalam cakupan perlindungan KBB, serta karakteristik utamanya, yaitu kepercayaan atau belief, bukan praktik keagamaan. Dengan demikian, KBB bukanlah suatu ideal universal yang menjamin ruang bebas bagi seluruh agama dari sudut pandang yang netral, namun merupakan suatu bentuk konstruksi agama dengan banyak konsekuensinya. 2. Expert religion memenuhi kebutuhan akan pengetahuan untuk memahami apa itu agama, yaitu yang kini berperan makin penting dalam politik. Dan sesungguhnya ia juga mengkonstruksi agama, bukan sekedar mempelajari dan menjaga jarak darinya. Kedua bentuk agama di atas mendefinisikan atau mengkonstruksikan agama. Maka pertanyaan yang timbul adalah, siapa yang berkepentingan untuk mendefinisikan dan untuk apa? 3. Lived religion tak bisa dan tak perlu didefinisikan, bahkan cenderung menghindari definisi. Ia memiliki lebih banyak ragam dan lebih cair, karena ia adalah apa yang dilakukan dalam praktik keagamaan sehari-hari oleh para pemeluk agama.
berteori kebangkitan. Sejak akhir Perang Dingin, sebagian besar ilmuwan politik memandang agama sebagai hambatan yang tidak bisa dijelaskan di jalan menuju demokrasi sekuler, atau sebagai buktinya perbedaan budaya dan peradaban dalam politik dunia. Sebagai Euben berpendapat, progonis pesimis dan optimis dari dunia pasca Perang Dingin konten secara implisit untuk mengasumsikan dan dengan demikian memperkuat gagasan bahwa agama-agama politik antara lain berdiri dalam kaitannya dengan Barat, sekuler, kekuasaan, dan tatanan internasional sebagai kekacauan partikularistik, irasional, dan berdiri kuno dalam kaitannya dengan universalistik, rasional, dan modern. Seperti yang telah saya miliki berpendapat di tempat lain, dua asumsi normatif sekuler telah terstruktur upaya untuk berteori agama. Pertama, agama harus dihilangkan dari politik demokratis. Inilah yang disebut dengan laisisme. Tujuannya di sini adalah untuk membuat file kehidupan publik di mana keyakinan, praktik, dan institusi agama telah hilang signifikan politik, jatuh di bawah ambang kontestasi politik, dan didorong ke ranah pribadi. Volk menggambarkan bahwa laisis sebagai mereka yang memandang agama sebagai kecenderungan ekstremisme, bahkan terorisme, sebagai segera setelah itu meninggalkan peran modernis yang tepat sebagai masalah kepercayaan pribadi dan mengganggu ruang publik, terutama pada tata kelola. Sebagai Haynes telah menyarankan, ini adalah perspektif yang sangat berpengaruh di dunia ilmu sosial. Bentuk kedua dari sekularisme adalah keyakinan bahwa Judeo-Christianity membentuk dasar unik dari demokrasi sekuler, yang umum disebut sebagai sekularisme Yahudi Kristen. Ini mengacu pada keyakinan bahwa agama Kristen atau tradisi Yahudi Kristen pondasi unik dan tak ada bandingannya dari ketertiban umum sekuler dan modern institusi politik. Tidak seperti laisisme, sekularisme Yahudi Kristen tidak berasumsi atau mempromosikan penurunan atau purifikasi keyakinan agama dan praktek. Meskipun mengasumsikan beberapa perbedaan antara temporal dan religius, untuk sekularis Yahudi Kristen, tatanan politik di dunia barat adalah didasarkan pada nilai-nilai yang sama, yaitu berakar pada kekristenan barat. Sekularisme membantu membentuk landasan bersama yang di atas barat tatanan demokrasi berstandar. Oleh karena itu, Barat menampilkan dualisme yang unik antara Tuhan dan Kaisar, gereja dan negara yang penting untuk demokrasi berkembang. Kedua bentuk sekularisme ini adalah strategi untuk mengatur hubungan antara agama dan politik. Keduanya dalam hal mempertahankan beberapa bentuk tentang pemisahan gereja dan negara, tetapi mereka melakukannya dengan cara dan cara yang berbeda, pembenaran yang berbeda. Keduanya mengacu pada tesis inti dan sentral dari teori sekularisasi, diferensiasi fungsional bidang sekuler dan agama. Laisisme juga mengadopsi dua akibat wajar untuk argumen diferensiasi ini, menganjurkan privatisasi dan, dalam beberapa kasus, penurunan atau penghapusan agama, keyakinan, dan praktik sama sekali. Bangkitnya Islam di Turki terbagi dalam beberapa periode. Satu, periode pertama berlangsung mulai tahun 1299 hingga 1402. Periode ini merupakan periode mulai berdirinya kerajaan, ekspansi pertama hingga kehancuran, sementara oleh serangan timur yaitu dari pemerintahan Utsman I sampai pemerintahan Bayazid. 2.
Periode kedua berlangsung mulai tahun 1402 hingga 1566 dan ditandai dengan restorasi kerajaan serta cepatnya pertumbuhan sampai ekspansinya yang terbesar. Periode ini berlangsung dari masa Muhammad I sampai Sulaiman I. Periode ketiga berlangsung mulai tahun 1566 hingga 1699. Periode ini ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya hingga lepasnya Hungaria. Namun sayangnya, kemunduran segera terjadi dari masa pemerintahan Salim II sampai Mustafa II. Periode keempat berlangsung mulai tahun 1699 hingga 1838. Periode ini ditandai dengan berangsur-angsur surutnya kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah yang berada di bawah para penguasa wilayah. Periode ini berlangsung dari masa pemerintahan Ahmad III sampai Mahmud II. Periode kelima berlangsung mulai tahun 1839 hingga 1922. Pada periode ini ditandai dengan kebangkitan dari kultural dan administrasi negara yang berada di bawah pengaruh ide-ide Barat dari masa pemerintahan Sultan Al-Majid I sampai Al-Majid II. Teori kebangkitan Turki. Turki pada masa kerajaan Utsmani Ottoman. Turki sebagai negara adikuasa berperan penting dalam sejarah pengembangan wilayah Islam. Turki berhasil menyebarkan Islam ke Eropa setelah menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Masa pemerintahan Sulaiman I merupakan puncak Turki Utsmani. Pada tahun 1923, Mustafa Kemal Atatürk memproklamasikan Turki menjadi negara republik modern dan sekuler. Persinggungan Islam dengan Turki melalui sejarah panjang sejak abad pertama Hijriah hingga suku Turki menjadi penganut dan pembela Islam. Pengaruh Turki dalam dunia Islam semakin terasa pada masa pemerintahan Al-Mu'tasim pada tahun 640 Hijriah atau 1242 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Khilafah terakhir dinasti Abbasiyah. Sejak masa itu bangsa Turki dari berbagai suku senantiasa terlibat dalam jatuh bangunnya berbagai dinasti di daerah atau tempat mereka bertempat tinggal dan mengabdi. Kerajaan Utsmani Ottoman dalam sejarah umat Islam, Turki memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam pengembangan wilayah Islam. Turki pernah menjadi negara adikuasa di dunia, yaitu ketika berada di puncak keemasannya pada masa kerajaan Utsmani. Turki juga menaklukkan Konstantinopel atau Istanbul, mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur Bizantium, dan selanjutnya membawa Islam ke Eropa. Di samping itu, Turki juga mempunyai jasa besar dalam bidang arsitektur, kebudayaan, dan ekonomi. Kerajaan Turki Utsmani merupakan salah satu dari 3 kerajaan besar dalam Islam pada masanya sekitar tahun 1500 sampai 1800 Masehi. 2 kerajaan besar lainnya yang dimaksud ialah kerajaan Safawi di Persia dan kerajaan Mongol di India. Bangsa Turki Utsmani yang kemudian menjadi penguasa Utsmani berasal dari Asia Tengah, termasuk suku Kai, salah satu kabilah Turki yang amat terkenal pada abad ke-11. Mereka berimigrasi ke arah barat dan menetap di Akhlat, Iran Utara. Kemudian kabilah ini melanjutkan perjalanan ke Anatolia, Asia Kecil, yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Seljuk Konya, yang dipimpin oleh Alauddin Kayqubad. Ia memberi hak bagi mereka untuk mendiami Sugyat, daerah perbatasan dengan Bizantium, setelah Sultan Alauddin meninggal pada tahun 1300 Masehi. Orang Turki segera memproklamasikan kemerdekaan kerajaan Utsmani dengan Utsman I sebagai sultannya. Wilayahnya mencakup bekas kekuasaan dinasti Seljuk. Salah satu sumbangan terbesar kerajaan Utsmani bagi penyebaran Islam adalah penaklukan kota benteng Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, pada tahun 1453. Penaklukan terjadi pada masa Muhammad II, tahun 1451 sampai 1481, yang terkenal dengan gelar Al-Fatih atau Sang Penakluk. Dengan dikuasainya kota itu,
Futuhat ke Eropa memperoleh sukses dan ibu kota kerajaan Turki Utsmani dipindah di Istanbul dan menjadi pusat tetapnya kekuasaan kerajaan Turki Utsmani hingga kelak sampai berganti menjadi republik. Setelah tinggal beberapa saat hingga musim gugur di lembah Nil, tempat ia mengunjungi piramida, Iskandaria, dan tempat-tempat menarik lainnya, sang penakluk agung ini kembali ke Konstantinopel, ibu kota Utsmani sejak tahun 1453 sambil membawa sang khalifah. Beberapa waktu kemudian, karena menyalahgunakan dana yang dipercayakan kepadanya, Al-Mutawakkil ditahan di penjara sampai diperbolehkan kembali ke Kairo oleh putra dan penerus Salim, yaitu Sulaiman yang baik hati. Dia wafat di Kairo pada tahun 1543. Kematiannya itu menandai berakhirnya sejarah kekhalifahan Semu Abbasiyah. Apakah sebagaimana terungkap dalam beberapa sumber yang diragukan kebenarannya, ia mengalihkan kekuasaannya ke Sultan Utsmani atau tidak? Fakta yang menyebutkan bahwa penguasa Turki di Konstantinopel secara bertahap menerapkan hak-hak istimewa khalifah untuk dirinya dan akhirnya mengambil alih gelar khalifah itu tersendiri. Meskipun beberapa pengganti Salim berlaku layaknya khalifah, mereka juga disebut khalifah. Pemakaian jabatan itu hanyalah pelengkap dan tidak diakui di luar wilayah kekuasaannya. Dokumen diplomatik pertama yang diketahui menggunakan istilah khalifah untuk Sultan Utsmani dan mengakui wewenang keagamannya atas wilayah umat Islam di luar Turki adalah perjanjian Russo-Turki dan Hucok-Kainarji yang ditandatangani pada tahun 1774. Puncak keemasan kerajaan Utsmani terjadi pada pemerintahan Sulaiman I, yaitu tahun 1520 sampai 1566, yang terkenal dengan sebutan Sulaiman Agung atau Sulaiman Al-Qaunani. Di bawah pemerintahannya berhasil disatukan wilayah yang meliputi Afrika Utara, Mesir, Hijaz, Irak, Armenia, Asia Kecil, Crimea, Balkan, Yunani, Bulgaria, Bosnia, Hungaria, Rumania, sampai ke batas sungai Danube, dengan 3 lautan yakni Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hitam. Namun dalam masa selanjutnya, Turki memasuki fase kemunduran. Satu demi satu daerah kekuasaannya melepaskan diri karena tidak ada sultan yang sekuat sebelumnya.